Lalu misalnya mau ganti bass drum, kita injak dulu bass drumnya, berubah menjadi kick. Kita pencet kiri lagi, balik lagi ke menu yang awal. Rock lah ya, seru kayaknya rock nih. Wah, set dalam banget. Halo guys, balik lagi di channel gua di Oparoval. Di video kali ini gua akan bahas tentang drum elektrik dari Yamaha, yaitu Yamaha DTX 522. Cuman di video kali ini gua akan membahas tentang tutorial cara membuat kit baru yang ada di Yamaha DTX 522. Oke, kita nyalakan dulu. Jadi info aja, di Yamaha DTX 522 ini kan sudah tersedia kit bawaan pabriknya sebanyak 50 kit ya. Nah, di sini kan ada kit nomor satunya, misalnya kit Maple ya. Bunyinya kayak gini. Nah, ini ada kit Rock. Nah, di sini tuh tersedia sampai ada 50 kit setahu saya bawaan dari Yamaha DTX 522 ini. Nah, di video ini gue akan membuat tutorial cara membuat kit baru dari Yamaha DTX 522. Artinya membuat kit baru yang tidak ada dalam bawaan pabrik ini. Artinya kit baru yang kita inginkan lah ya. Jadi tuh simbalnya hi-hatnya sesuai yang kita inginkan, senarnya juga sesuai dengan kita inginkan, simbalnya juga yang sesuai kita inginkan. Jadi kita setting sendiri dan kita tuning sendiri volumenya sampai suara-suaranya gitu, seberapa tebalnya. Oke, cara pertama ialah di sini kan tersedia kit 1 sampai kit 50 ya, bawaan pabrik dari Yamaha DTX 522 ini. Nah, kita ke kit di atas nomor 50 ya. Jadi di sini tuh bisa sampai 100 user kit. Nah, dari 51 sampai 100 itu kosong. Ini Maple kayak suaranya. Nah, kita bikin aja tuh, kita bisa bikin kit baru di salah satu antara nomor 50 sampai nomor 100. Oke, saya buat misalnya di nomor 70 lah ya. Janganlah kejauhan. Saya bikin di nomor ini aja lah. Saya udah berapa kali bikin sih nomor 57 kit yang barunya. Nah, pertama adalah caranya kita ke kit nomor 57, artinya kit yang kosong itu. Lalu kita ke ini, tombol kanan, panah kanan. Kita pencet. Nah, jadilah seperti ini. Ini pertama kita pencet kanan adalah setelan senar ya. Oke, yang pertama kita ubah misalnya hi-hat dulu aja lah. Kita pukul hi-hatnya. Lalu berubah menjadi hi-hat di sini. H ini juga artinya hi-hat. Nah, pertama kita rubah dulu hi-hatnya ya, suaranya ya. Mau pakai yang mana? Misalnya ini kan H. Nah, ini masih kedap-kedip. Kita pencet kanan dulu. Nah, kedap-kedipnya pindah ke nomor 1 ini ya. Nah, setelah itu nomor satunya ini adalah indikator model hi-hatnya apa aja gitu ya. Nah, ini kan nomor 1 break. Kita bisa ganti misalnya mau pakai dark, suaranya beda pasti. Kita ganti lagi misalnya, oh no, autofocusnya sering hilang di kamera. Nah, cool, beda kan suaranya. Kita mau ganti jadi jazz. Nah, tinggal kita pilih aja pengennya yang apa. Blues, kayaknya enak nih blues. Nah, saya pakai blues aja misalnya ya di hi-hat nomor 7. Lalu kalau mau setting lagi volume atau kita mau bikin suaranya tuning lagi ya, kita bisa pencet kanan lagi. Nah, di sini ada size 0. Kita bisa putar. Sorry, saya rada ribet karena tangan kanannya megang stick, kirinya megang kamera. Lalu ada stand mic juga nih. Nah, kita tinggal ubah-ubah aja sih pengen semana. Misalnya kita ambil contoh 3 aja lah. Ini saya coba ngasal aja ya, karena hanya untuk video. Lalu kita pencet kanan lagi. Ini ada clutch ya, saya nggak ubah misalnya ya. Ini volume. Misal kita mau ubah volumenya, mau ditinggiin juga bisa.
Nah, misal sampai ke 116 lah. Nah, misal udah selesai jadi, lalu kita klik kiri lagi, balik lagi ke menu yang sebelumnya, yang pertama. Lalu apalagi, misal kita mau rubah senar, kita pukul senarnya. Nah, dia berubah menjadi snare kan di sini. Dan di sini pun indikator artinya S, snare. Kita tinggal putar lagi nih yang bulat ini, mau ganti misalnya merek apa snare-nya. Misal mau pakai ini aja lah, nggak usah ribet, bridge caster. Oh, saya bridge aja, bridge. Misalnya mau ini aja lah. Nah, kita misal mau ganti ini. Lalu kita pencet kanan lagi. Oh no, kok pencet save sih. Kita mau ganti lagi, pencet kanan ya. Lalu ini ada tuning, kita mau semana sih suara snare-nya enakan. Kita misal tinggiin, agak kencengin. Autofokusnya kita agak kencengin. Nah, segini. Nah, lalu kita kanan lagi, ada volumenya kita gedein lagi misalnya ya, snare-nya 125 lah. Ini kan 125, kalau kita kecilin juga dia akan kecil. Nah, kita gedein 125 misalnya. Ya seginilah. Nah, lalu misalnya mau ganti bass drum, kita injak dulu bass drumnya, berubah menjadi kick. Kita pencet kiri lagi, balik lagi ke menu yang awal. Nah, kita mau ganti apa misalnya nih kicknya. Aduh, kepencet kick. Oke, kicknya kita mau ganti rock lah ya, seru kayaknya rock nih. Wah, set dalam banget. Nah, misalnya kayak gitu ya. Lalu kita pencet kanan, misalnya mau tuningnya, apanya, volumenya aja lah misalnya. Nah, misalnya mau ganti berapa lah volumenya gitu ya, 121. Nah, ini udah jadi, kita ganti. Nah, sama mau ngerubah semua kok. Mau yang tom-tom juga caranya seperti itu. Pencet dulu pukul dulu tomnya, lalu kita rubah kayak model yang tadi, right-nya. Nah, kayak gitu. Lalu setelah itu semua, kita save ya. Save-nya itu ialah pencet ini nih. Yang ini nih, save. Kita pencet save. Nah, di sini ada tulisan save nomor 7. Nah, kita bisa namain juga. Kita pencet kanan di sini, dia akan turun. Kedap-kedip di hurufnya. Kita mau namain apa misalnya? Apa ya? S. Kita mau namain swear lah ya. Nah, kita mau namain swear kit gitu kan. Biar cepet aja nih. Nah, kita tinggal save. Yang kedap-kedip ini kita pencet. Are you sure? Sure. Kita pencet. Nah, di saving sama dia, di save. Complete. Nah, ini kalau kita main dia langsung ngebaca sendiri tuh. Ini rock, pitch, brass. Coba kita mainin ya. Ya kayak gitulah suaranya. Sorry agak sedikit berantakan karena agak sedikit ribet main pakai tangan satu, yang satunya lagi megang kamera.
Lalu oh ya, nggak hanya itu aja. Jadi tuh di sini kita juga bisa merubah ininya. Misalnya ini tom ya. Tom pengen kita rubah suaranya menjadi simbal. Jadi tuh setiap pad-pad ini nggak harus misalnya ini jadi hi-hat. Kalau emang kita punya kemampuan lain lah gitu ya, atau alien gitu kan. Ini sebenarnya hi-hat mau dirubah bukan jadi hi-hat, mau jadi bass drum atau senar, itu bisa. Ini kan tom-tom ya, tom 1. Ini kita bisa rubah juga suaranya menjadi misalnya pad yang lain lah, fungsinya bukan sebagai tom. Ini gue akan coba ini merubah menjadi apa ya? Kita pukul dulu aja lah tomnya. Nah, jadi tom 1 kan maple. Nah, di sini kalau kita mau merubah sifatnya itu kita pencet kiri dulu nih. Nah, yang sampai yang kedap-kedipnya itu T-nya ini. T itu artinya tom. Nah, kita putar ini, kita mau rubah fungsinya jadi apa dia? Misalnya jadi C. C itu artinya simbal. Kita bisa rubah ini jadi simbal. Setelah kita C ini, kita tinggal nih, ini kan C ya. Ini jadi simbal nih, kita pukul. Nah, kita ini bukan simbal ya, right ya? Nggak tahu simbal apa right sih. Nah, misalnya kita mau rubah jadi bukan kayak gitu suaranya, tapi tetap simbal ya. Kita pencet kanan, lalu kita putar. Di sini ada banyak lah. Aku mau coba pakai splash deh kayaknya deh. Nah, splash 1 lah. Nah, kita mau rubah misalnya jadi splash lah fungsinya. Coba kita mainin ya. Nah, artinya kita bisa rubah-rubah sendiri juga ya fungsi-fungsi dari pad itu. Kalau emang udah selesai semuanya, kita tinggal save lagi aja. Swear kitnya kita perbarui. Kita save. Are you sure? Sure. Now saving. Nah, jadi itu semua ya. Jadi sebenarnya tuh drum elektrik itu juga enak lah menurut gua gitu. Artinya bisa kita tuning, bisa kita ubah sesuai dengan ingin kita gitu kan. Misalnya mau suara drumnya merek vintage gitu kan, tapi bass drumnya beda gitu kan. Tergantung enaknya kita aja gitu. Kita bisa atur-atur dan kita bisa meng-save ini sampai 50 kit yang kita mau gitu. Jadi sudah ada 50 kit buatan pabrik yang ada di pabrik gitu. Yang ada di pabrik, yang maksudnya buatan dari buatan dari Yamaha itu sudah ada 50 dengan sebenarnya sudah cukup mumpuni sih gitu ya dari Yamaha DTX 522 ini. Dan kita bisa bikin sendiri juga gitu kan. Sampai bisa nge-save sampai 100 suara gitu. Itu bagus sih, jadi enak gitu. Dan bisa dituning juga, volumenya bisa dikecilin, bisa dibesarin. Ya, itu aja sih bahasan dari Yamaha DTX 522. Kalau pengen lihat review kit-kitnya di Yamaha DTX 522 bisa cek juga di video di atas nih. Gue pernah bikin video sebelumnya, cuma di video ini gue bikin tutorial cara membuat kit baru dan men-setting tuning di Yamaha DTX 522. Oke, itu aja video dari gue. Jika ada yang ditanyakan boleh komen di bawah. Insya Allah kalau memang gue tahu gue akan jawab. Oke, thank you.